إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ونخص خصوصا الشيخ شهاب بن أحمد بن حجر الهتامي وإلى سيدنا بن علي المقبري وإلى هاجي مخرج علي ونخص خصوصا على جميع أصحاب البدر شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'u ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda radhiyallahu anhu qala ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tusyrik billahi syai'a wa in kutita au hurikta wala tatruk sholatan maktubatan muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatu wala tasrabil khamra fa innahu miftahu kulli syarrin. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Ada pada buku kita halaman yang ke-19. Diulangi halaman 19. Kita bersama-sama untuk menelaah diri kita yang telah mengaku sebagai umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan kelahirannya beliau. Lalu di masyarakat kita biasa untuk senantiasa menghormati, memuliakan kelahiran beliau. Utamanya ya memperingati, menghormati, mengagungkan beliau karena memang beliau satunya makhluk Allah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah orang nyebut ada maulud, ada lagi disebut dengan istilah maulid. Ada maulud, ada maulid. Kira-kira kan maulud dengan maulid itu kan enggak sama. Ya. Sama apa enggak maulud dengan maulid? Beda kan.
Kalau maulud itu berkaitan dengan orangnya, tapi kalau maulid itu berkaitan dengan waktunya, waktu kelahiran, waktu dilahirkan. Kalau maulud, orang atau anak yang dilahirkan. Nah, mudah-mudahan kita yang telah mengakui sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, ini benar-benar bisa mengajak dirinya sesuai dengan pernyataan beliau. Bahwa memang beliau diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka kita sebagai pengikutnya semestinya kita harus berani untuk menengok kira-kira bagaimana akhlak kita. Sudahkah akhlak kita itu betul-betul mencontoh terhadap akhlaknya Rasulullah. Sementara kita sendiri tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Maka dinyatakan bahwa akhlaknya Rasulullah itu ada pada Al-Quran. Jadi kalau kita senantiasa dalam menjalani hidup berpegang teguh dengan nilai-nilai Al-Quran, berarti kita mengikuti akhlaknya Rasulullah. Maka itu kata Nabi dalam kitab Mukhtarul Ahadits itu dinyatakan, apabila Allah menghendaki hambanya kebaikan itu, mungkin sampean masih ingat cirinya ada 3 itu. Yang pertama adalah faqahahu fiddin. Orang itu faham dengan agama. Nah, agama itu tuntunan, dan tuntunan dalam kehidupan kita selaku umat Rasulullah adalah firman-Nya Allah, Al-Quran. Nah, Al-Quran itu dijelaskan oleh Rasulullah dengan hadis-hadisnya. Maka ada namanya hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Nah, itu qauli adalah ucapan-ucapan Rasulullah. Hadis fi'li adalah perbuatan-perbuatan Rasulullah. Hadis takriri adalah persetujuan atau dalamnya Rasulullah melihat sahabatnya melakukan sesuatu, tidak ditegurnya, didiamkan. Ini menunjukkan hadis persetujuan Rasulullah. Lalu dalam hadis nanti ada sinonimnya, persamaannya. Ada yang dikenal dengan sunnah, ada yang dikenal dengan khobar, ada yang dikenal dengan asar. Belum nanti derajatnya hadis. Jadi itu dijelaskan di dalam ilmu mustalahul hadis. Kita mempelajari namanya ilmu ulumul hadis. Sehingga dengan itu mengetahui tentang bagaimana semestinya sebagai orang yang beragama. Jadi beragama bukan sekedar mencantolkan agama atau nama agama itu dalam nama kita. Ditanya dalam KTP-nya, agamanya apa? Kita tulis, kita nyatakan Islam. Lalu kita pernahkah bertanya di dalam diri kita, sudah sejauh mana Islam itu melekat pada kita? Jangan-jangan cuma Islam itu melekat pada tulisan KTP kita. Ini kan perlu pertanyaan besar dalam diri kita. Karena memang Islam itu bukti kehidupan, bukti perbuatan. Sementara iman adalah tujuan dalam pengabdian. Maka kita diperintah oleh Allah yang senantiasa kita buka, kita baca itu, iyyaka na'budu. Kita mengabdi, menyembahkan diri kita kepada Allah. Yang tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Penyembahan kita hanya bertujuan hanya kepada Allah. Nah, sesudah itu kita meminta hanya kepada Allah. Segala sesuatu yang berkehendak, yang menentukan hanyalah Allah. Ini harus ditanamkan di dalam diri kita sehingga kita tidak hanya banyak beramal sementara tauhid kita tidak kita jaga. Nah, ini penting, bukan kok berarti kita tidak perlu beramal.
Kita banyak harus melakukan amal yang dituntunkan oleh Rasulullah. Tapi bagaimana di dalam beramal itu betul-betul tidak terlepas dari nilai-nilai ketauhidan. Karena sering sudah saya katakan, sebanyak apapun amal yang kita lakukan, maksudnya amal kebaikan yang kita lakukan, kalau itu tidak dibingkai, tidak dibungkus dengan keimanan, dengan ketauhidan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bernilai mungkin di hadapan sesama manusia, tapi di sisi Allah tidak ada nilainya. Sementara kita memahami bahwa kehidupan kita bukanlah untuk sekedar di dunia semata. Kehidupan di akhirat yang semuanya itu ditentukan sejauh mana kita betul-betul di dalam beribadah, mengabdikan diri kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu untuk kita cermati di dalam kehidupan kita. Bukan bermakna kalau saya yang ngomong begini sudah begitu, itu tidak. Ini ilmunya. Maka kita berjalan berupaya berdasarkan di atas landasan ilmu itu. Oh ini. Maka saya ingin kembali mengajak kepada sampean semuanya untuk memahami yang sudah seringkali saya sampaikan lewat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi. Dalam buku kita ini halaman yang ke-18 sampai ke-19. An Abid Darda radhiyallahu anhu qala Ausoni khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tusyrik billahi syai'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Nah, wasiat ini kalau benar ini wajib menjadi tanggung jawab kita. Wasiat. Orang tua kita mau meninggal biasanya umpamanya jauh-jauh juga sudah berwasiat. Kalau wasiatnya itu tidak menyalahi syariat, wasiat itu wajib untuk dikerjakan. Tapi kalau wasiat itu bertentangan atau tidak katakanlah sesuai dengan syariat, boleh untuk ditinggalkan. Contoh umpama nanti kalau aku mati nggak usah dikubur di Samarinda ya, dikubur di Jawa saja. Umpama. Tidak ada sebuah kewajiban itu untuk melakukan itu. Tapi kalau dilakukan ya menjadi kebaikan karena tidak menjadi omongan orang, kan begitu saja. Padahal kalau di dalam hadis yang bagus adalah di mana kita meninggal di situ kita dikuburkan. Tapi biasanya kan mungkin ada wasiat atau apa gitu. Atau ada memang permintaan dari keluarganya di Jawa atau di Banjarmasin supaya dikuburkan di bawah sini, ya silahkan. Rasulullah itu meninggalnya hari Senin. Beliau baru dimakamkan pada hari Rabu. Bukan hari Senin, tapi hari Rabu. Meninggalnya hari Senin. Dimakamkan hari Rabu. Nah, Rasulullah justru mengajarkan kepada kita supaya mensegerakan. Nah, kita lihat, loh kenapa Rasulullah sampai berhari itu kok kita tidak? Kok lain? Nah, ini dilihat. Lalu kita memahami, oh kalau begitu, kalau cepat-cepat berarti tidak mencontoh Rasulullah. Lain. Nah, ini harus tahu hal-hal yang demikian. Supaya kita tidak menimbulkan sedikit suuzon terhadap para sahabat Rasul atau terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau seseorang itu mengingkari Maulud Nabi, mengingkari, masuk dalam golongan orang yang kafir. Itu hukum itu fikihnya. Karena kalau mengingkari terhadap Maulud Nabi berarti mengingkari keberadaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalahnya. Nah, soal mengadakan peringatan Mauludan Maulidan. Nah, ini yang perlu untuk difahami. Menjadi haram
apabila di dalam kita melaksanakan itu di dalamnya diisi dengan perlakuan-perlakuan yang bertentangan dengan syariat. Jadi hukum itu terus gantung, terus ada kaitannya, ada kaitannya. Barang yang halal akan menjadi haram apabila barang yang halal tadi disyariati dengan syariat yang haram. Maksud saya sesuatu yang halal tapi dilaksanakan dengan cara yang haram menjadi haram. Barang yang halal. Contoh, ayam itu binatang yang halal untuk dimakan dengan kita. Tapi kalau menyembelih ayamnya tidak dilandasi dengan syariat, maka menjadi ayam itu barang yang haram. Tidak serta-merta oh ini halal, itu tidak. Tapi halal ini nanti makanya ada kaidah ilmu usul fikih. Al hukmu yaduru ma'ailah. Hukum itu senantiasa bergantung sebabnya dari hal-hal yang menimbulkan sebabnya perubahan hukum itu. Maka di sini ada namanya usul fikih yang membicarakan tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan fikih. Hasil daripada usul fikih itu keluarlah yang namanya hukum. Oh ini halal, oh ini haram. Sekarang kan lagi rame. Bagaimana kalau hukumnya mencium kepala paus? Rame, ya sampai jawab sendiri. Bukan saya yang jawab. Cuman saya kan menyampaikan saja. Bagaimana hukumnya mencium paus umpamanya. Kan ada gitu. Ya terserah aja. Seandainya pausnya di sini ya juga saya salaman dengan pausnya. Kalau mau dengan saya salaman. Salaman. Karena Al-Quran mengatakan innamal musyrikuna najasun. Kan begitu toh? Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Nah pertanyaannya apakah dia tergolong orang musyrik? Nah ini pertanyaan kita. Jawabannya sampean sendiri mengetahui. Kalau sekiranya musyrik, maka sampean dan saya menurut kaidah akal tadi itu najis. Jadi kalau mencium najis, bersalaman najis, tidak demikian. Najisnya bukan berkaitan dengan zohiriyah, badannya tidak. Tapi najis akidahnya. Mengakibatkan dengan akidah yang najis itu, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu masalahnya. Jadi yang menjadikan diterimanya amal oleh Allah pencipta kita itu karena dilandasi semata-mata hanya karena Allah, bertauhid kita. Tanpa tauhid, tanpa iman, amal kita tidak akan memiliki arti di hadapan Allah. Maka dikuatkan, dikokohkan iman ini dalam rangka membentuk pribadi yang bertanggung jawab terhadap sang pencipta kita. Nah ini Rasulullah berwasiat. Allah tusyrik billahi syai'a. Jangan sampai kita itu melakukan perbuatan mensekutukan terhadap Allah dengan sesuatu. Nah dengan sesuatu itu ya sesuatu apa saja bisa menjadi penyebab diri kita menjadi syirik terhadap Allah. Nah, kalau tidak dijaga dengan ilmu, maka menjadikan diri kita senantiasa bergelimangan dengan kesyirikan. Nah itu kan. Nah ini hal-hal yang perlu untuk dicermati di dalam diri kita. Sehingga betul-betul iman kita, tauhid kita itu lurus. Kenapa? Dalam Al-Quran sampai senantiasa membaca iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah kita menyembah, mengabdikan diri. Baru wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Tapi kenyataan di lapangan sampean dan saya kalau sakit mungkin berobat ke dokter, kan begitu. Terus kalau lapar kita makan, kan begitu. Kalau haus kita minum. Itu udah kenyataan. Apakah minum air itu bisa menghilangkan haus? Menurut syariatnya iya.
Tapi ini harus dilandasi keyakinan. Bisanya air itu menghilangkan dahaga itu karena kehendaknya Allah. Jadi senantiasa digantungkan hanya kepada Allah. Nah itu masalahnya. Nah ini harus ditatap oleh kita. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka hanya beribadahlah untuk aku. Nah sementara kita semuanya ini beribadah. Lalu yang kita contoh adalah Rasulullah. Nah Rasulullah memberikan contoh sebagai akhlak yang harus kita ikuti. Nah perkembangan di zaman modern sekarang ini. Nih Rasulullah mengajarkan kalau kita makan pakai tangan kanan. Tuh. Maka kita tidak boleh menyepelekan, walaupun tangan kiri juga tidak apa-apa. Ini berarti sudah kita menyesatkan terhadap nilai akidah. Hukum kita rusak. Nah sekarang kita diberi berbagai macam contoh. Nah kita ini harus bisa memilih mana contoh yang benar, mana contoh yang tidak benar. Di zaman modern saya makan pakai ada sendok, ada pakai garpu. Nanti garpunya dipakai nyocok seret. Terus nanti makannya diantarlah garpu. Makanan ini yang dicocok dengan garpu dengan dipegang tangan kiri. Ajaran Rasulullah apa tidak? Akhlak Rasulullah apa tidak? Loh ini kita awasi dalam kondisi itu. Yang kecil itu diperhatikan. Wah makan dengan garpu modern maju. Sesuai enggak dengan hukum? Silakan pakai garpu dicocok, nanti dipegang garpunya tangan kanan, lalu diantarkanlah makanan ke mulut ke tangan yang kanan lewat tangan kanan. Kenapa? Karena kalau makanan diantar dengan tangan kiri, disertailah dengan syaiton. Loh, itu kan kelihatannya sepele, tapi itu dalam rangka menunjukkan sikap kesungguhan kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kalau sampai nanti kita menolak terhadap tuntunan yang datang dari Rasulullah, ini menjadikan diri kita rusak dalam iman kita. Ini masalahnya. Nah lebih parah lagi nanti kalau kita sudah menganggap ada kekuatan yang lain selain Allah. Nah ini membahayakan. Allah tusyrik billah. Wa in kutita au khurikta wala taktub sholatan maktubatan muta'ammidan. Ini ujar bahasa kita, walaupun kita disiksa di apa saja umpamanya lah, kasarannya lebih cepatnya begitu. Kita hendaknya mempertahankan keimanan kita, umpamanya begitu. Lalu contoh kita diberikan pelajaran oleh Allah. Seorang budak Habasyi yang kita kenal dengan sahabat Bilal. Kalau kita bicara sahabat Bilal, yang terpampang dalam benak kita, beliau muadzinnya Rasulullah. Seorang yang hitam, kulit hitam, yang tadinya budak diperjualbelikan, tapi diangkat ke derajat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat imannya. Sampean-sampean dan saya, kalau betul-betul mampu menjaga keimanan itu, maka Allah yang akan mengangkat derajat kita. Maka iman ini harus senantiasa dikokohkan. Ujar bahasa, dimanapun kita berada dan kapanpun, iman ini senantiasa melekat. Dengan keimanan itu lalu menimbulkan sebuah ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang melakukan demikian itu dikatakan sebagai walinya Allah. Kan begitu. Kan Al-Quran mengatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dengan keimanan itulah maka kepribadian dalam hidupnya yang ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dirinya menyadari bahwa semuanya datang dari Allah, maka di dalam menjalani kehidupannya senantiasa digunakan untuk tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Lah perintahnya Allah itu dilewatkan lewat manusia pilihannya, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengingatkan kepada kita ini. Yang pertama, wala tatruk sholatan maktubatan muta'ammidan. Ujar bahasa kita itu jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat dengan sengaja, menyepelekan.
hukum, tidak boleh. Makanya ketika kita meninggalkan sholat, ketinggalan tanpa sengaja, tertidur dan sebagainya, tidak dituntut dosa. Maka hukum diangkat, tidak akan dicatat di dalam buku catatan amal kita apabila di dalam meninggalkan tadi tidak dalam artian disengaja. Nah kalau disengaja, ini enggak sholat sengaja. Tapi sekarang kira-kira adakah orang yang tidak sengaja meninggalkan sholat? Kan tidak. Semuanya kan kalau enggak sholat dia sengaja meninggalkan sholat. Malah lebih mengutamakan urusan dunianya umpamanya begitu. Nah bagaimana sikap kita? Nah kita sebagai orang yang beriman tentu berupaya mendahulukan, sebab keimanan dengan keyakinan terhadap Allah Sang Pencipta kita itu, kita semuanya sadar bahwa diri kita ada karena diadakannya. Ini tauhid yang harus kita kokohkan terus sehingga menimbulkan diri kita tadi tunduk dalam aturannya. Lalu Nabi memberitahu kepada kita, man taroka sholatan muta'amidan fakot kafaro jiharon, kan begitu. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat maka dia tergolong orang yang kafir yang nyata. Ya kalau kita tidak muta'amidan, tidak sengaja, ya tadi maka boleh untuk diadakan qadha, kan begitu. Tapi kalau sengaja meninggalkan, hukum fikih ulama-ulama fuqaha tidak membolehkan. Karena meninggalkannya juga sengaja. Tapi kalau meninggalkannya tidak sengaja. Nah ini pernah terjadi pada diri Rasulullah karena capek perjalanan. Akhirnya sampai Rasulullah itu tidur di pangkuan Sayyidina Bilal. Itu saking capeknya, Sayyidina Bilal juga akhirnya tertidur. Rasulullah karena keringatnya Bilal itu menetes. Akhirnya Rasulullah terbangun. Terbangun tahu-tahu matahari sudah terbit, sudah panas. Lalu Bilalnya juga tertidur saking ngantuknya. Padahal Bilal tadi sebelum Rasulullah tidur tadi sudah Rasulullah diminta, ya Rasulullah sampeyan tidur saja, nanti saya yang membangunkan. Sudah janji gitu. Tapi namanya manusia, Bilal juga Rasulullah tidur, Bilal juga capek, tertidur. Sama-sama tertidurnya. Akhirnya bangunnya kesiangan. Sholat subuh belum dilakukan. Lalu Bilal segera diperintahkan untuk mengumandangkan azan. Jadi walaupun kita sudah lewat, itu kalau kita ketinggalan masalah subuh itu disunahkan untuk mengumandangkan azan. Tapi enggak perlu azan di masjid. Nanti jam 7 Allahu Akbar, as-sholatu khairum minan naum. Tidak, azan untuk dirinya, untuk sekitarnya, begitu. Loh, terus bagaimana? Apakah kita di dalam melakukan itu langsung nanti mengerjakan sunat? Karena tadi kan belum melakukan sunat-sunat, bagaimana? Ini di fuqaha berbeda-beda pendapat. Ada yang membolehkan untuk melaksanakan sholat sunat. Tapi ada kaidah yang didahulukan adalah yang utama adalah sholat wajib. Maka tidak dipandang perlu untuk melakukan sholat sunat, tetapi langsung melaksanakan sholat wajib. Nah, tinggal kita lah nanti sampean saja kalau sudah istiqomah. Sholat qobliyah subuh sudah istiqomah, tahu-tahu kerja capek dan sebagainya, sampai tertidur, bangun-bangun sudah sampai melakukan waktu subuh, sholat subuh sudah, sampai ke masjid sudah di situ sudah qomat, sampai tidak boleh untuk melakukan sholat subuh, langsung mengikuti sholat wajib berjamaah sholat subuh. Nah nanti kalau sudah melakukan sholat fardu subuh, boleh kita untuk melaksanakan sholat sunat qobliyah subuh kita lakukan sesudah melakukan sholat subuh, karena ada sebab tadi. Itu karena sholat sunatnya tadi sudah istiqomah. Tapi kalau masih belang kambingan ya enggak. Nah, itu hukumnya. Kaidah-kaidah itu harus diketahui. Wala tasrobil khamro. Nah, jangan meminum
yang memabukkan khamr. Nah, khamr ini nanti jenisnya. Khamr itu adalah sesuatu yang menimbulkan mabuk. Jadi apa saja yang menimbulkan mabuk itu haram hukumnya. Contoh, ini contoh. Tape itu kan tape. Itu kan halal. Nanti kalau lama tape kan mengeluarkan air ya, alkohol airnya. Loh, kalau minumnya itu halal. Tapi kalau minumnya itu banyak terus menimbulkan mabuk, timbul haram. Nah, coba bayangkan. Nah, ini kan harus paham. Sama seperti yang sering kali saya katakan itu. Orang sholat syaratnya harus suci dari hadas, dari najis. Loh, kalau tidak punya ilmunya bahwa bagaimana sebetulnya penyebab timbulnya hadas itu sehingga tidak lagi dia terpenuhi syaratnya. Ini kan akhirnya melakukan tidak dipenuhi syaratnya. Contoh umpamanya kalau hari Jumat itu yang kita lihat, yang sering kita lihat hari Jumat. Datang sholat Jumat, sudah datangnya belakang umpamanya. Sudah khatib naik di atas mimbar, datang cari di pojok-pojok itu atau di dinding-dinding itu, nempel dinding. Karena capek lah, bagaimana? Yang penting bisa sholat Jumat, nempel dinding. Pada waktu khatib membacakan khutbahnya itu mungkin sambil kecapean itu tidur, nempel di dinding, nempel di tiang, sambil ngorok. Itu sholat Jumat. Khatib selesai membacakan khutbahnya, lalu Bilal mengumandangkan iqamah. Iqamah selesai di panan, lalu kita melaksanakan sholat. Yang tidur tadi karena tidak punya ilmunya, langsung dia ngikuti sholat. Padahal perbuatannya tidur bersandar ini menimbulkan batalnya wudu. Tidak berwudu tapi langsung ikut sholat. Karena dia tidak ngerti bahwa itu penyebab diantaranya batalnya daripada wudu. Nah, ini ilmu. Dan tidak boleh untuk dianggap remeh dalam hal ini. Sehingga dalam konteks yang demikian tadi, maka perlu yang tadi saya katakan, idza aradallahu bi 'abdin khairon faqahahu fiddin. Apabila Allah menghendaki hambanya itu kebaikan, maka hamba itu oleh Allah diberikan faham dengan agama. Nah, untuk faham dengan agama otomatis kita harus menuntutnya. Maka ilmu menjadikan sebabnya derajat manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditegaskan itu oleh Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang yang memperoleh derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita benar-benar menduduki keimanan kita dan menjadikan diri kita Allah ridho, dan kita benar-benar menjadi manusia yang ridho bahwa Allah Tuhan kita, sehingga kehidupan yang Allah karuniakan kepada kita manakala nanti diambil, lalu sampean dan saya dihadiahi oleh Allah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini kan harapan-harapan kita. Dan harapan itu tidak mungkin kita biarkan, harus kita perjuangkan. Dan memperjuangkan inilah yang perlu pengorbanan. Ya pengorbanan tenaga, ya pikiran dan lain sebagainya, waktu yang ada pada Allah. Lah, kapan pengorbanan itu? Ya ketika kita masih berada di dunia. Kan begitu masalahnya. Maka keberadaannya di dunia sebagai orang mukmin disadari semuanya hanyalah untuk pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Ini hadis 3 Rasulullah berwasiat, ini hati-hati. Yang pertama, jangan sampai meninggalkan sholat dengan sengaja. Jangan sampai kita mensekutukan terhadap Allah. Hati-hati. Lalu yang kedua, ketiganya, jaga diri kita.
Sebab sekarang ini peredaran barang-barang yang demikian itu betul-betul bukan main. Di Samarinda beberapa hari yang lalu ada ketangkap 3 kilo ya, 3 kilo sabu-sabu. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqah wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatal israqi rahimakumullah.